Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita mendengar kata sesat, biasanya pengertian kita atau asumsi kita hanya pada ajaran yang tidak benar. Ajaran yang tidak benar itu bisa di kalangan orang non-Kristen atau bisa di kalangan orang Kristen sendiri. Jadi kalau bicara mengenai kesesatan, pandangan, pengertian atau asumsi kita itu mengenai ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Tetapi bicara mengenai apa yang benar menurut Alkitab dan yang tidak, itu bisa relatif. Maksudnya begini saudara, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Orang bisa memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Yang satu menafsirkan A, yang satu menafsirkan B. Beda. Nanti kelompok orang Kristen yang penafsirannya A akan menilai orang Kristen yang penafsirannya B itu sesat. Lalu orang Kristen yang penafsirannya B memandang orang Kristen yang penafsirannya A itu sesat. Jadi bisa relatif saudara, tergantung orang atau kelompok yang memiliki pandangan tertentu. Tetapi saya beritahu pada pagi ini, pada dasarnya kesesatan atau sesat itu, jika seseorang tidak menjalani hidup sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan kehidupan. Siapapun orang itu, apapun pandangannya, dari gaya hidup, dari buah hidupnya, dapat dinilai apakah orang itu sesat atau tidak. Seseorang atau satu kelompok bisa mengaku sebagai kelompok orang yang ajarannya tidak sesat atau ajarannya benar. Tetapi kalau perilakunya atau buah hidupnya tidak sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan kehidupan, itu sesat. Jadi itu prinsipnya. Masalahnya kemudian, apa dan bagaimana kehidupan sesuai dengan maksud Tuhan itu? Nah, lebih rumit sekarang. Apa dan bagaimana kehidupan yang sesuai dengan rencana Allah atau maksud Allah menciptakan kehidupan? Model hidup yang bagaimana yang benar itu? Model hidup yang bagaimana yang tidak sesat itu? Itu masalahnya, saudara. Jadi saudaraku, bukan tidak boleh mempersoalkan secara dogmatis ajaran yang benar dan tidak benar menurut berbagai pandangan. Perlu belajar. Kalau orang seperti saya, Pak Timotius Tan, perlu ya, sebab bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada umat, dan ada dan penting. Doktrin yang benar, ajaran yang benar, itu akan membuahkan kehidupan yang sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan kehidupan itu.
Jadi bisa diuji atau teruji bukan hanya dalam forum perdebatan dan argumentasi, tetapi teruji lewat lifestyle, gaya hidup seseorang secara individu dan sekelompok orang secara komunitas. Nah, saudara boleh menguji saudara. Ajaran mana yang benar? Kalau adu argumentasi, mungkin saudara berkeberatan atau tidak mampu. Karena tidak semua orang bisa menganalisa hal-hal yang bersifat dogmatis secara rasional. Ya. Saudara boleh menguji, mungkin tidak secara dogmatis atau tidak secara argumentasi ya saudara. Tetapi saudara bisa menguji melalui buah hidup. Buah hidup seseorang secara pribadi, secara individu, dan kehidupan kelompok secara komunitas. Saudara jangan ada di gereja di mana saudara tidak menemukan buah hidup yang benar di gereja itu. Pemimpinnya, juga komunitasnya. Makanya ya, saya, Pak Tim, dan para hamba-hamba Tuhan harus menjaga. Karena kita ini ya para hamba-hamba Tuhan, prototipe, model dari kehidupan yang mewakili ajaran. Ajaran kita benar atau tidak cukup diperdebatkan pada forum argumentasi dan perdebatan atau apologetika atau apapun namanya. Tapi dari buah hidup. Makanya setan itu paling banyak menggunakan assassination character. Apa namanya? Pembunuhan karakter. Nah, di sini dibutuhkan nurani lagi, saudaraku. Karena sekarang media sosial kan begitu marak ya, itu demokrasi liberal, demokrasi tak terbatas. Orang bicara apa saja, saudara, ya, lewat media sosial. Tidak disebut nama tapi mengarah. Belum lagi nanti kalau bisik-bisik, siapa yang bisa membuktikan, saudaraku? Nah, kembali ke nurani. Kalau nurani saudara baik, itu bisa menilai orang ini baik atau jahat. Nurani saudara yang bicara. Nah, kembali kepada pokok masalah. Penyesatan atau kesesatan itu tidaklah hanya diukur dari penjelasan, pengajaran, ya. Tetapi diukur dari buah kehidupan, dari gaya hidup seseorang. Sebab kalau orang sesat, sama dengan salah jalannya, tidak sampai tujuan. Pengertian sesat itu kan salah jalan, sama sinonimnya. Jadi kalau saudara menuju satu alamat, saudara salah jalan ya tidak sampai. Nah, sekarang tujuan kita apa? Tujuan hidup kita apa? Ya, tujuan hidup kita apa sekarang? Nah, konyolnya, malangnya, banyak orang tidak tahu tujuan hidupnya apa. Jadi tidak peduli dirinya sesat atau tidak.
Akhirnya saudara, setan menipu dengan mengarahkan fokus pikiran pada perdebatan teologi. Seperti yang saudara lihat, saudara baca di media sosial ya, marah itu perdebatan-perdebatannya. Sesat, begitu saudara. Kalau dari 3 tahun yang lalu sudah beredar ya di seluruh dunia tentang Erastus yang sesat itu. Dari sebelum COVID ya, sejak GSKI berdiri. Itu sampai di Sydney, sampai di Los Angeles, sampai di Amsterdam, Taiwan. Karena ada surat edaran atau semacam surat yang memberitahukan. Saya sebenarnya sempat mengancam untuk mempersoalkan secara hukum. Ada seorang pengacara, ada 2 yang ternama di Indonesia yang waktu itu dia di Singapura sampai menelpon saya, sampai berhubungan dengan saya dan mengatakan, saya masih ingat kalimatnya berkata, kita kalahkan setan itu Pak, kata setan ya, dipakai. Dan kemudian ada satu tim yang membuat somasi. Tim yang membuat somasi, beberapa pengacara, karena saya cukup kenal beberapa pengacara. Ya, pengacara yang sangat kondang sebenarnya saudara di negeri ini 2. Tapi waktu itu yang aktif 1, baru kemudian 2. Tetapi somasi sebelum dilayangkan saya telepon kepada pengacara itu dan berkata, kita batalkan. Dan beberapa di antara tim menangis saudara ya. Tidak tahu kenapa menangis. Atau karena marahnya atau karena terharu. Tidak apa-apa. Dan ternyata saya masih bisa hidup dan eksis dan melayani sampai hari ini. Oke, itu bukan pokok masalah, tetapi saya hanya memberikan contoh adanya perdebatan-perdebatan dan orang-orang yang menambah subscribe-nya lalu senang sebab saya sudah jadi berita. Sebelumnya kan saya sudah jadi berita, saudara. Sebelum marak media sosial, berapa belas tahun yang lalu kita kan sudah muncul di media sosial. Di televisi sudah muncul. Waktu itu GBI Rehoboth ya saudara. Jadi sudah jadi, sudah news, jadi news ya. Sudah jadi news. Jadi kalau orang mau menjadi berita ya harus nyerang yang sudah jadi berita. Bahkan anak-anak muda ya, kalau menulis tuh nyebut saya Erastus. Kamu lebih muda dari anak saya nak. Tapi kamu juga sekolah juga belum ya. Enggak apa-apa. Nah, setan mengarahkan pada perdebatan di media sosial. Puji Tuhan kita tidak pernah terlibat. Saya selalu diam. Tidak pernah memberikan respon atau reaksi. Hanya 1 kali saya diundang salah seorang pendeta, itu pendeta Gilbert Lumindong. Saya pernah menjadi dosennya, saudara. Dia juga adik kelas saya di bawah. Lalu saya jadi dosen dia, saya sempat mengajar. Lalu memberikan itu wawancara. Lalu di antara wawancara itu saya mengucapkan kalimat, saya minta maaf. Bukan minta maaf untuk ajaran saya yang salah, tapi cara bicara saya yang kasar. Dulu khotbah saya keras dan bahasa saya kasar. Lalu muncul di media sosial, pendeta Erastus minta maaf. Jadi yang bisa diasumsikan mungkin salah.
Pendeta Gilbert tidak bermaksud mau menjolimi saya. Tidak bermaksud. Dia sudah berkata, Pak, ini tema begini Pak. Judul begini. Oh silahkan. Oke silahkan. Maksudnya minta maaf itu kata-kata kasar yang saya lontarkan. Jadi saya tidak menyalahkan Pendeta Gilbert dalam hal ini. Sama sekali tidak. Tapi asumsi orang bisa muncul demikian. Nah, perdebatan-perdebatan itu tidak saya tanggapi sama sekali. Misalnya seorang pendeta berkata begini, kata Erastus, Yesus itu bukan Tuhan, hanya utusan. Saya tidak pernah mengatakan itu. Sangatlah bodoh kalau seorang pendeta mengatakan itu. Yang lain berkata, Erastus itu mengatakan ada keselamatan di luar Kristus. Itu ramai, saudara. Saya tidak pernah mengatakan ada keselamatan di luar Kristus. Bodoh sekali. Yang lain mengatakan, Erastus itu anti perpuluhan. Saya bukan anti perpuluhan. Saya menempatkan perpuluhan pada tempat dan proporsinya. Different, saudara. Ya, oke. Kembali ya, ini bukan mau bela diri atau membuat semacam klarifikasi. Ini tidak saya persiapkan ngomong begini nih, saudara ya. Ya, ini tidak saya persiapkan ya. Ini ayat Alkitab di sini, bukan catatan ya. Jadi saudara, supaya orang fokusnya di doktrin. Tidak fokus pada kehidupan. Jangankan jemaat, manusia seperti saya pun bisa sesat oleh diri sendiri. Karena merasa sudah tahu teologi, belajar teologi, merasa benar dalam konsep teologi, saya merasa benar dalam hidup. Saudara paham? Nah, perdebatan-perdebatan teologi mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesat, mana yang tidak sesat, itu mengarahkan fokus pada pengertian pandangan seakan-akan kebenaran kehidupan, kualitas hidup ditentukan oleh pengertiannya mengenai doktrin atau teologi atau ajaran. Dan Bapak Ibu tahu, ini sudah berlangsung berabad-abad, saudara. Sejak kekristenan tidak mengalami penganiayaan, gereja sibuk dengan perdebatan-perdebatan. Sejarah gereja, tidak perlu saya urai, waktunya tidak cukup, ini hanya kesimpulan. Itu benar. Bunuh-membunuh sampai itu. Kucil mengucilkan, kutuk mengutuk, yang dianggap sesat dikucilkan, dibunuh, dibakar hidup-hidup. Coba, saudara. Sangat bertentangan dengan prinsip Kristus. Padahal Alkitab berkata apa? Terimalah saudaramu tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya, tapi dulu saya termasuk orang yang begitu, kalau sudah memandang kelompok lain, wah sudah. Dengan mata curiga, saudara. Ya maklum masih muda, belum tua, penuh kesombongan ya. Arogansi akademis ya. Lalu fanatisme kelompok, fanatisme denominasi. Denominasiku ini, kamu bukan. Nah sekarang saya bagikan kebenaran ini. Sesat itu salah jalan. Sesat itu tidak tahu di mana pulangnya. Sesat itu tidak mengerti bagaimana menjalani jalan hidup. Jadi ukuran sesat itu kalau seseorang menjalani hidup tidak sesuai dengan maksud Allah menciptakan kehidupan. Itulah yang dimaksud Roma pasal 3 ayat 23. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan. Kemuliaan manusia itu adalah ketika manusia menjalani hidup sesuai dengan maksud ya,
Tuhan menciptakan kehidupan itu. Karena tidak sesuai dengan jalan hidup yang Tuhan kehendaki, kehilangan kemuliaan Allah. Kok bisa kehilangan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan manusia ya? Saudaraku, manusia tidak punya kemuliaan. Manusia bisa memiliki kemuliaan kalau manusia serupa dengan Allah. Itu luar biasa, saudara. Maaf. Pada mulanya Allah menciptakan manusia segambar dan diharapkan serupa. Segambar artinya manusia punya pikiran dan perasaan seperti Allah. Serupa maksudnya manusia bisa selalu seiring dalam apa yang dipikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, selalu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini kemuliaan. Katakan amin. Makanya makan buah pengetahuan yang baik dan jahat artinya menyerap sesuatu yang memiliki standar apa yang baik dan jahat. Itu bukan biadab ya, bukan biadab ya. Itu bukan biadab. Tetapi manusia bisa mengerti apa yang baik dan jahat. Itu bukan biadab ya. Tetapi degradasi, merosot. Yang dikehendaki Allah bukan apa yang baik dan jahat. Yang dikehendaki Allah itu apa yang Allah ingini. Pikiran perasaannya Tuhan itu yang Allah ingini. Jadi jangan saudara pikir manusia yang jatuh dalam dosa lalu jadi biadab. Tahu apa yang baik dan jahat. Karenanya Tuhan memberi hukum. Ini loh yang baik ya, jangan lakukan yang jahat ya. Nah di perjanjian baru, maaf, ini yang baik ya, jangan yang jahat ya. Maka Tuhan memberi 10 perintah Allah. Tapi di perjanjian baru, Allah menunjukkan ini loh rancanganku semula. Segambar dan serupa dengan aku. Mau modelnya, putraku Yesus turun dan memperagakan hidup itu. Kristen itu sebenarnya tidak berat, saudara. Juga tidak ringan. Sangat berat. Dan mustahil. Jikalau bukan Roh Kudus yang pimpin kita. Masih bisa diikuti? Yang saya ngomong ini sudah paling benar ini, saudara. Bukan saya mau sombong, mau dipuji. Udah tidak perlu dipuji saya. Saya sudah tua, sudah mau mati. Jelas sudah mau mati. Umur saya juga sudah tua, ada kelainan jantung, sudah setiap saat bisa dut saya. Tapi sebelum saya dut, saya harus menyampaikan kebenaran kepada saudara. Ya jantung saya bukan ada kelainan, ada kerusakan maksudnya. Untung saya diberi obat terus jahe dan bawang putih oleh Pak Rudi. Memperpanjang itu Pak. Sebab mestinya saya sudah mampet Pak. Tapi ada garis baru. Kayak ada bypass. Jadi bypass alami. Jadi gak perlu dibelek, ada bypass alami. Ajaib ya. Oke, itu maka masih hidup. Cuman kecil. Karena muncul baru kan. Jadi kayak ada aliran sungai baru untuk hidup. Tapi kecil. Makanya kalau olahraga lagi jalan itu tidak apa-apa. Begitu cepat. Kalau misalnya orang nekat bisa
Biasanya kalau sudah, saya mulai, aduh kenapa ya? Itu. Puji Tuhan sekarang sudah diperlebar jalannya karena ada proyek itu jalan tol ya. Oke, yuk kita teruskan ya. Saya beritahu, ini paling benar. Ini paling benar. Manusia semua sesat. Tidak ada yang benar, kata Alkitab. Memilih jalannya sendiri. Tuhan memberikan, Bapa mengutus putranya menebus dosa kita. Dan setelah menebus dosa kita, kita bisa dimiliki oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah memiliki kita, Dia berhak mengubah kita. Yang mau diubah. Yang nggak mau diubah nggak bisa. Ya, maka datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kalimat yang sederhana saya kasih tahu, ini paling benar. Kamu ngapain capek-capek, akhirnya kamu lepaskan semua hasil kelelahanmu lalu kamu mati. Kamu susah, kamu capek karena hal-hal yang akhirnya kamu lepaskan. Kamu bodoh, kamu tidak tahu kemana kamu pulang. Maka di ayat berikutnya, belajar padaku. Amin. Pikul kuk yang kupasang, yuk. Sugon di dalam bahasa aslinya. Artinya, itu sugon, alat untuk mendidik. Ya, mendidik. Juga kuk menunjuk pada perbudakan. Jadi kalau binatang seperti kuda, sapi liar harus dikuk, diberi kuk supaya dijinakkan. Setelah dijinakkan baru didaya gunakan. Lagu terakhir tadi itu berat, Pak Joni. Pilih-pilih lagu berat. Tak layak ku berat, itu kan. Miliki diriku, hidup hanya untuk kesenanganku. Padahal biasanya begitu kan orang. Tetapi itulah hidup yang benar. You are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Memang manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan itu orang baru menemukan kebahagiaan yang sejati. Mengabdi kepada Tuhan itu bukan berarti harus jadi pendeta atau memberi uangnya banyak-banyak ke gereja. Bukan. Jaga mulutmu, jaga matamu. Buat keteduhan bagi orang di sekitarmu, bagi suami, istri, anak, orang tua. That's it, itu saja. Amin. Nggak usah muluk-muluk jadi pendeta khotbah. Kepada orang di sekitarmu, bawahanmu, atasanmu, drivermu, pembantu rumah tanggamu. Kalau marah ya harus marah, tapi tidak melukai. Jangan menahan gaji orang hanya karena kamu pelit. That's it. Tuhan tuh nggak muluk-muluk mintanya, saudaraku. Amin. Kamu ulurkan tanganmu 5.000, 10.000, 20.000 untuk tukang parkir liar, atau kamu tambahi uang untuk penjaga parkir. Kalau kamu ikhlas, kamu punya duit. Kalau nggak usah. Udah kasih berapa mbak? 9.000, ya udah 15. Kebanyakan untuk kamu. Makasih Pak, hati-hati ya Pak, selamat. Saudara diselamat-selamatin, saudara. Anda kasih 10.000, yang 1.000 masih gini. Dibilang din, wing, 1.000 nih. Masih nunggu 1.000. Demi 1.000 lalu Anda terus nunggu, Anda ambil. Ya, dia harap 1.000 tidak diambil. Yang jaga karis bilang, sialan gak selamat loh. Ya, disumpahi deh. Berapa kali saya kasih tip orang di beberapa tempat gini, untuk apa Pak? Gitu. Berarti jarang orang memberi. Untuk apa Pak? Atau gini, makasih ya Pak. Hati-hati, gitu. Lu gila lu siapa? Hati-hati sama gua.
Hati-hati ya Pak. Ngerti nggak saudara? Hati-hati Pak. Itu ada doa restu, ada doanya untuk kita. Itu sudah menyenangkan Tuhan, meneduhkan hati saudaraku. Pegawaimu ada masalah, kau bantu, kau tolong. Orang di sekitarmu, tetanggamu ada problem, engkau tolong. Selalu ada Lazarus itu menyenangkan Tuhan. Itu pelayanan saudara. Nggak usah muluk-muluk. Jaga mulutmu, jaga matamu. Nah, saya teruskan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. I am the way. Akulah jalan. Supaya kamu sampai kepada Bapa, itu tujuanmu. Sebab bagi orang Kristen, keselamatan bukan hanya masuk surga, tetapi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ini bukan lebay, tapi saya sudah membayangkan dan saya mengajak saudara menghayati istana yang begitu megah, keagungan yang tidak pernah ada di bumi, di kerajaan Bapa di sorga. Kita pulang ke sorga, disambut malaikat, dan kita disebut putra putri dari Allah semesta alam. Yang Yesus menjadi raja di tahtanya. Itu luar biasa saudara. Kalau orang berkata, alah itu mimpi, fantasi. Enggak. Mau buktikan, mati dulu baru kau buktikan. Nah, masuk kamu nunggu mati baru buktikan. Makanya juga banyak ya ajaran yang tidak tepat. Surga itu kita nanti pakai baju putih. Nyanyi-nyanyi. Itu tidak benar saudaraku. Saya sudah ceramah mengenai surga berkali-kali. Surga itu seperti bumi ini persis. Karena bumi ini waktu diciptakan sungguh amat baik. Wahine tov meot. Dalam bahasa Ibraninya very best. Maksud saya tov itu sudah top, menjadi top. Wa inne tov meot, very, sudah very, sangat top lagi. Ini yang terbaik. Saudara, pasti sudah ada pattern atau pola. Kalau Tuhan berkata baik, apa dasarnya, apa landasannya? Apa parameternya? Apa indikatornya? Masih bersama saya? Kalau Anda berkata cangkir ini baik, indikatornya apa? Karena kita sudah cangkir sebelumnya. Ada yang nggak pakai pegangan, ada yang tutupnya tidak pakai ini. So, apa nggak hebat itu saudaraku? Anda tahu nggak perpaduan warna itu bisa tidak terbatas. Ada warna utama dipadu. Bisa ratusan juta yang tidak akan sama. Itu luar biasa pencipta agung kita. Jadi kalau ada lagu yang mirip-mirip ya maklumlah, kan notnya cuma segitu-segitu aja. Itu bela diri saudaraku. Kalau ada teman bilang, Pak lagunya gak mirip dengan karangan Bapak yang dulu. Ya notnya cuma itu aja kan. Padahal kita sudah terpengaruhi dengan lagu sebelumnya saudaraku. Kalau orang seumur saya kan lagunya juga angkatan lama, bukan angkatan baru. Kalau angkatan baru, karangan anak saya Stephen, nah itu karangan baru. Tapi karangan lagu saya kan lagu zaman dulu, Beatles atau apa itu ya. Ada bau-baunya gitu. Oke, saya teruskan. Surga itu sempurna. Makan. Pakai anggur lagi. The same wine. Pasti. Bukan anggur lain. Kalau sini anggurnya coklat. Di sana anggurnya warna putih. Ada anggur putih sih memang. Pasti sama. Budaya, keindahan alam. Semua. Hanya tidak ada dosa. Teknologi Tuhan sempurna di kekekalan.
Karena manusia sudah merintis teknologi sampai titik tertentu. Nanti ada perjumpaan teknologi tertinggi manusia bertemu dengan teknologi terendah di surga. Ketemu. Wah, sempurna. Jadi kesimpulannya, apapun yang bisa kita nikmati di bumi, kita nikmati di surga. Jadi kalau sekarang kita belum punya apa-apa, enggak apa-apa. Kita punya di sana. Biar kaget. Yang ngantuk biar bangun ya. Bayangkan kalau di surga kita cuma pakai baju putih nyanyi. Baju putih nyanyi. Buset, makanya kita belum mau ke surga dulu deh. Di sini mumpung hidup kita bisa makan minum, punya rumah besar. Aduh. Sebenarnya saudara, manusia itu kan bukan monyet, pengen punya rumah besar, ada gazebo-nya yang bagus, ada kolam renang, kolam ikan, ada pohon kalau bisa di pinggir gunung, bukan gunung yang meletus ya. Saudara pikir saya nggak pengen? Ya pengen lah. Mosok nggak pengen saudaraku? Mosok kita mau rumah kecil aja gubuk, kita menderita. Yang penting bersama Tuhan. Tuhan tuh kaya goblok. Mosok Tuhan kasih kamu gubuk reyot di pinggir hutan yang ular bisa masuk. Kita juga pengen punya rumah besar, halaman luas. Tetapi kita tunda. Di langit baru, bumi baru. Nah kalau di bumi saudara bisa punya rumah besar, enggak apa-apa, nikmati saja. Jangan terus, wah kita kan di bumi, kita rumah kecil saja. Enggak boleh gitu. Tergantung seberapa Tuhan beri saudara. Kita bukan monyet saudaraku. Tuhan kasih kita masing-masing porsi yang berbeda-beda. Amin. Terus terang kita akan senang kalau kita bisa makan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Jalan-jalan, melihat pemandangan alam, kumpul dengan keluarga, wisata. Manusia dan Tuhan berkenan, bukan tidak boleh. Tapi kita tidak terikat di situ. Kalau Tuhan tidak memberi rumah besar, rumah kontrak, tidak apa-apa juga. Kontrak tahun ini habis, nyambung lagi tahun depan habis, nyambung lagi. Nggak apa-apa, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. It's okay, nggak apa-apa, amin. Sebab tahun depan kalau kita meninggal, kita punya kontrak hidup juga habis. Juga nggak apa-apa. Nah, sekarang yang penting belajar pada Tuhan Yesus. Masalahnya, nah ini dia. Kita tidak pernah tatap muka dengan Tuhan Yesus. Kita tidak tahu model hidupnya Tuhan Yesus yang bagaimana. Kan ini jalan hidup sampai kepada Bapa. Ingat ya, kita itu orang percaya bukan hanya dirancang untuk masuk surga ya, tapi dirancang untuk bisa masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Maka kita disebut anak-anak Allah. Umat perjanjian lama belum sampai tingkat kita. Ya tingkat hukum Taurat, 10 perintah Allah. Kalau tingkat kita pikiran, perasaan Kristus. Dikembalikan ke rancangan semula. Ini bukan ringan, bukan berat, tapi sangat berat, bahkan mustahil. Tapi Roh Kudus menolong kita, saudaraku. Makanya ada gereja ini yang tiap minggu terus mendapatkan briefing. Kok briefing? Ya cuma 1 jam 45 menit, saudara. Nah, lalu bagaimana bisa mengenali Tuhan Yesus? Hidupnya yang kita contoh. Harus ketemu Tuhan setiap hari. Saudara sendiri yang harus belajar dari Tuhan. Saya tidak bisa mengajari. Saya hanya bisa memberikan briefing. Dan saya sendiri harus sudah berjalan dengan Tuhan. Supaya saya bisa menemukan prinsip-prinsip yang bisa saya bagikan. Yang itu bisa membantu. Saya katakan membantu, tidak segalanya. Karena masing-masing kita punya karakter yang berbeda. Keadaan yang berbeda. Dan Roh Kudus akan menolong. Bagaimana saudara memiliki hidup
Karena masing-masing orang beda. Di sini ada namanya Pak Hadi, Pak Timotius Hadi. Tuhan mengendaki Timotius Hadi macam apa? Itu hanya Tuhan dan Pak Timotius Hadi yang tahu. Urusan dengan Tuhan tiap hari. Briefing saya beri. Iya. Di sini ada Ibu Endang. Bagaimana menjadi endang seperti yang Allah kehendaki? You tidak bisa urusan dengan Erastus, you urusan dengan Tuhan Yesus. Erastus hanya memberikan brief, just brief. Apa itu brief? Singkat, penjelasan singkat. Ini cuma singkat. Tapi day by day saudara harus ketemu Tuhan. Makanya loh, supaya lebih jelas jangan makanya, mangkanya. Saudara harus bertemu dengan Tuhan tiap hari. Doa pagi. Ada waktu membaca Alkitab. Saudara harus lakukan. Kalau tidak Anda tidak tahu jalan pulang. Dan konyolnya tidak ingin pulang. Karena selera jiwamu dirusak oleh berbagai pengaruh dunia ini. Yang namanya percintaan dunia. Dan kekhawatiran dunia yang dalam bahasa aslinya perimenais biotikais, anxieties of this world. Khawatir, cemas, mau kaya, mau begini, mau begitu. Bukan tidak boleh kaya. Hidupmu akan dibelenggu oleh pengaruh dunia yang banyak. Saya termasuk orang yang sudah jatuh, saudaraku. Dulu merasa boleh punya hobi ini, hobi itu, punya kesenangan ini, kesenangan itu. Itu yang tidak membuat saya tidak finishing well. Sampai titik tertentu saya memilih Tuhan. Sehingga saya bisa mengkhotbahkan hal ini hari ini. Saudara mau? Saudara paham gak ya? Saudara paham yang saya sampaikan? Saudara sering melihat saya dengan wajah seakan-akan saya manusia planet. Sesat itu bukan soal pengajaran semata, tetapi gaya hidup, cara hidupmu. Dan memang pengajaran yang benar akan membuahkan kehidupan yang benar. Jadi ajaran seseorang benar atau tidak dilihat dari perilakumu. Dari ajaranmu. Itu akan nampak di perilakumu. Amin. Dari ajaranmu membuahkan perilakumu. Dan perilakumu itulah agamamu. Jadi saudaraku, jadi sesat tidak sesat itu bukan diukur dari ajaran semata. Dari kehidupan. Maka diperlukan perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, pernahkah saudara berpikir begini? Pak, ini kan banyak ajaran sesat, gereja sesat. Lalu gimana jemaat bisa tahu? Tidak belajar teologi loh Pak. Kalau saudara mencari Tuhan, doa pagi, membaca Alkitab pribadi, ya, Tuhan akan memberikan saudara nurani. Yang membuat saudara peka untuk membedakan pendeta yang benar dan bukan. Gereja yang benar dan yang bukan. Saudara silakan menilai. Apakah gereja ini gereja yang benar atau tidak? Silahkan saudara menilai. Saudara mau hadir mau tidak? Silahkan saudara memilih. Tapi yang jelas kehidupan Yesus itulah kehidupan yang benar. Karena menuntun kita sampai kepada Bapa. Bukan hanya masuk surga, tapi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ini luar biasa saudaraku. Bagaimana itu bisa terjadi? Bertemulah Tuhan. Karena Roh Kudus akan menuntun saudara. Saudara sungguh-sungguh nanti akan saudara dengar suara di hati kecilmu. Makin hari makin banyak, makin hari makin jelas. Dan itu menuntun saudara ke surga. Amin.